Pendekatan studi Islam. Masing-masing pendekatan memiliki medan aplikasinya sendiri. Untuk memahami ajaran Islam yang benar, diperlukan pendekatan normatif, bukan pendekatan historis. Ya, ingat ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu seringkali terhalang oleh umat Islam sendiri. Artinya apa? Perilaku umat Islam sepanjang sejarah tidak selalu mencerminkan ajaran Islam. Maka ketika melihat Islam pada perilaku penganutnya, tidak akan terlihat ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena apa? Dalam fakta sejarah terbukti bahwa kadangkala orang-orang Islam sendirilah yang menutup ajaran Islam yang sebenarnya karena perilakunya tidak mencerminkan ajaran Islam. Karena itulah untuk memahami ajaran Islam yang benar diperlukan pendekatan normatif. Nah, sekarang kita lihat dua pendekatan di dalam studi Islam. Dalam mempelajari Islam atau studi Islam, paling tidak ada dua pendekatan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Yang tadi saya sampaikan, untuk mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya, maka pendekatan normatif ini lebih tepat digunakan. Kenapa? Karena pendekatan normatif ini mempelajari Islam melalui ajaran-ajaran yang menjadi penuntun bagi umatnya. Dari mana sumbernya? Bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadith atau As-Sunnah. Maka dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, ini kita bisa mempelajari Islam yang sesungguhnya. Nah, ada juga pendekatan historis dalam mempelajari Islam. Apa itu pendekatan historis? Pendekatan historis adalah mempelajari Islam melalui perilaku para penganutnya sepanjang perjalanan sejarah. Jadi bagaimana kita mempelajari Islam? Mempelajari Islam dengan mempelajari bagaimana perilaku para penganut agama Islam sepanjang perjalanan sejarah. Yang tadi saya sampaikan, pendekatan historis ini punya kelemahan. Karena apa? Karena seringkali perilaku dari umat Islam itu tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Seperti tadi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu seringkali terhalang atau tertutup justru oleh perilaku para penganutnya. Maka sekali lagi, pendekatan yang paling ideal untuk mempelajari Islam adalah pendekatan normatif. Namun demikian, bukan berarti pendekatan historis tidak ada manfaatnya. Dari perilaku umat Islam itulah maka bisa dipelajari. Misalnya, bagaimana kesuksesan umat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bahkan pada zaman Abbasiyah ini seringkali disebut dengan Golden Age atau masa kejayaan Islam, di mana ketika itu ilmu pengetahuan sangat maju dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah ketika itu bisa dianggap sebagai realisasi dari ajaran-ajaran Islam yang lebih mudah dipahami dengan melihat pada perilaku para penganutnya karena lebih konkret. Oh, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang pada masa Abbasiyah? Oh, para ilmuwan ketika itu benar-benar gigih untuk mendalami ilmu. Bukan hanya ilmu yang terkait dengan kesejahteraan material umat manusia, misalnya mempelajari ekonomi, mempelajari fisika, kimia, tapi juga plus ada ilmu spiritual yang dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari ilmu terkait dengan kesejahteraan material tersebut. Maka pada masa Abbasiyah, para ilmuwan itu selain dia menguasai ilmu terkait dengan kesejahteraan material seperti fisika, kimia, dan seterusnya, ilmuwan itu juga memadai ilmunya terkait dengan agama. Oh, ternyata begitu ya. Harus seimbang
antara ilmu yang terkait dengan keduniaan dengan ilmu yang bersifat ukhrawi atau terkait dengan keakhiratan. Dengan melihat perilaku yang konkret itu maka akan lebih mudah dicerna. Oh, ternyata begitu ajaran Islam. Beda halnya kalau kita langsung mengkaji dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seringkali ada hambatan dalam memahaminya karena bersifat abstrak. Beda dengan kalau kita melihat perilaku para penganut ajaran Islam. Nah, maka ada plus minusnya dalam pendekatan normatif maupun pendekatan historis, sehingga memang masing-masing pendekatan memiliki medanya masing-masing. Ya, sekarang kita masuk ke Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Wacana tentang sumber ajaran Islam di kalangan para ulama berkisar pada 3 pendapat pokok. Yang pertama, ada yang berpendapat sumber ajaran Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadith. Terkadang disebut dengan As-Sunnah, terkadang disebut dengan Al-Hadith. Kemudian ada juga yang berpendapat sumber ajaran Islam itu ada 3, Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadith, dan Al-Ijtihad. Ada pula yang berpendapat sumber ajaran Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadith, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Nah, tetapi ketiga pendapat tersebut bisa dicarikan titik temunya. Nah, bagaimana titik temunya? Titik temunya adalah sumber ajaran Islam pada dasarnya ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Nah, di mana Al-Ijtihad itu tentunya juga harus mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kenapa ada ijtihad atau penemuan hukum? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu belum menentukan hukum yang jelas mengenai suatu perkara tertentu yang terkait dengan perbuatan mukallaf atau orang yang sudah cakap secara hukum. Karena itulah dilakukan al-ijtihad. Tapi al-ijtihad ini tidak juga bisa dilepaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita masuk ke sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang berwujud lafal Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan dengan jalan periwayatan yang mutawatir. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Jadi sumbernya langsung dari Allah. Apa wujudnya? Wujudnya adalah lafal berbahasa Arab. Maka kalau ada yang merasa pegang Al-Quran, kok di dalamnya itu berbahasa Indonesia, itu namanya bukan Al-Quran, tapi terjemah Al-Quran. Maka kalau ada larangan membuang bagian dari ayat Al-Quran pada tempat yang sembarangan, misalnya di tempat yang kotor, itu tidak berlaku bagi terjemah Al-Quran. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Arab. Maka itu bagian dari Al-Quran. Sehingga membuangnya pun juga ada aturannya. Tidak boleh sembarangan. Tapi kalau yang ditulis adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka itu bukan merupakan lafal Al-Quran. Tapi terjemah Al-Quran. Sama halnya dengan bahasa Arab tapi ditulis dengan huruf Latin. Bismillahirrahmanirrahim. B-I-S-M-I-L-L-A dan seterusnya. Itu bukan merupakan bagian dari lafal Al-Quran. Tapi penulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Maka tidak terikat dengan tata cara untuk memperlakukan bagian dari ayat Al-Quran. Maka dalam surat menyurat, untuk menghindari dibuang pada sembarang tempat, untuk mengawalinya itu penulisan Bismillah menggunakan tulisan Latin, bukan menggunakan tulisan Arab. Karena kalau menggunakan tulisan Arab akan menjadi bagian dari lafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Kalau diturunkan kepada selain Nabi Muhammad berarti namanya bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu diriwayatkan dengan jalan periwayatan yang mutawatir. Periwayatan itu berarti penyampaian, riwayat atau penyampaian ya Al-Quran itu dari satu generasi ke generasi yang lain secara mutawatir. Artinya apa? Yang meriwayatkan Al-Quran dari satu generasi ke generasi yang lain itu selalu banyak. Generasi sekarang banyak yang meriwayatkan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Banyak juga. Kemudian meriwayatkan kepada generasi seterusnya. Jadi setiap periwayatan itu selalu orang banyak, yang mustahil orang yang jumlahnya banyak itu berdusta. Maka karena periwayatan secara mutawatir sampai dengan sekarang keaslian Al-Quran itu masih terjamin. Ada satu misalnya mau palsukan akan ketahuan. Kenapa? Karena yang meriwayatkan teks asli Al-Quran itu selalu jumlahnya banyak, yang mereka itu berdusta, yang mereka itu mustahil untuk berdusta. Ini pengertian dari Al-Quran. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu ada hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang, satu orang, satu orang. Jadi mendengar Rasulullah bersabda, disampaikan pada generasi berikutnya, satu orang lagi. Mendengar lagi, kemudian disampaikan ke generasi berikutnya. Itu namanya hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Tapi kalau Al-Quran tidak, periwayatannya selalu mutawatir. Al-Quran sebagai Al-Mu'jizah Al-Kubro atau the greatest miracle. Al-Quran itu sebagai mukjizat agung atau mukjizat besar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aspek kemukjizatan dari Al-Quran atau wujuhul i'jaz? Kemukjizatan Al-Quran itu bisa dari aspek bahasanya. Karena bahasanya sangat indah, sangat teratur, yang tidak bisa disaingi bahkan oleh ahli bahasa sampai dengan sekarang selama umat manusia ada di muka bumi ini. Dari aspek sastranya juga tidak ada sastrawan yang sampai dengan sekarang mampu untuk menyaingi nilai sastra dari satu ayat Al-Quran saja. Itu mukjizat. Dari kandungan maknanya yang sangat dalam, yang bisa menjelaskan bagaimana masa depan akan terjadi. Juga cerita-cerita masa lalu, seperti cerita Fir'aun, cerita Nuh, cerita Lut, yang ternyata secara ilmiah sudah mulai terbukti kebenarannya. Dan masa mendatang, bagaimana kehidupan di alam barzakh, di alam akhirat, itu merupakan kehidupan masa mendatang yang mampu dijelaskan oleh Al-Quran dan lambat laun secara ilmiah juga terbukti. Ini wujuhul i'jaz atau aspek kemukjizatan Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu menjadi al-mu'jizah al-kubro atau the greatest miracle bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga kenyataan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu dihafal oleh jutaan orang. Ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Tidak ada satupun kitab suci agama lain yang bisa dihafal oleh satu orang saja. Paus saja itu tidak bisa menghafal Injil. Tapi Al-Quran yang menghafal di setiap generasi itu selalu banyak. Bukan hanya ratusan, bahkan ribuan atau mungkin bahkan sampai jutaan orang yang mampu menghafal Al-Quran. Itu merupakan kemukjizatan. KUHP saja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, tidak ada ahli hukum yang hafal. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir. Padahal itu tipis, tidak setebal Al-Quran. Apalagi yang mampu menghafal Al-Quran bukan hanya orang-orang yang bahasa sehari-harinya bahasa Arab.
Orang Indonesia, orang Barat yang bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Inggris pun itu banyak yang mampu menghafal Al-Quran, padahal tidak mampu berbahasa Arab dengan baik. Ini merupakan suatu kemukjizatan. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan ini yang masih banyak perbedaan terkait dengan jumlah ayatnya, tapi pendapat yang paling rojih atau yang paling kuat, jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.236 ayat. Kalau di SD biasanya disampaikan jumlah ayat Al-Quran itu berapa? 6.666. Ternyata itu pendapat yang sangat lemah. Itu mungkin untuk anak SD biar mudah dihafal ya, 6666. Tapi yang paling kuat adalah jumlah ayat dalam Al-Quran itu 6.236. Ya, otentisitasnya atau keasliannya sampai sekarang ini masih terjaga. Ini sesuai dengan jaminan Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, telah menurunkan adzikra atau Al-Quran, wa inna nahnu lahafi wa in, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami senantiasa menjaga Al-Quran itu. Itu janji Allah sampai hari kiamat, otentisitasnya atau keasliannya akan dipelihara. Ya, bagaimana pemeliharaan atau penjagaan Al-Quran sehingga otentisitasnya atau keasliannya itu terjamin? Ya, Allah mengatakan inna menggunakan dhamir atau kata kerja kami. Kan kadang Allah pakai kata kerja saya, kadang pakai kata kerja kami. Ya, terkait dengan penjagaan Al-Quran itu Allah menggunakan kata kami. Artinya apa? Penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu dilakukan oleh selain Allah. Maksudnya apa? Ya, Allah yang menjaga tapi melalui tangan makhluknya. Makanya disebut kami. Melalui apa penjagaan Al-Quran? Melalui tulisan dan hafalan. Artinya apa? Sampai dengan sekarang kan pencetakan Al-Quran masih terus saja ada. Itu merupakan bagian dari penjagaan Al-Quran melalui tulisan. Maka kalau ada ayat palsu atau ayat yang berbeda, maka akan ketahuan. Kenapa? Karena berbeda dari mayoritas Al-Quran yang dicetak. Dan juga penjagaannya melalui hafalan. Nah, itulah mengapa Allah pakai kata nahnu atau kami, karena yang menjaga Allah bersama-sama dengan makhluknya atau melalui tangan makhluknya, yaitu bersama-sama antara tulisan dan hafalan. Nah, setiap generasi itu pasti ada banyak ribuan bahkan jutaan yang mampu menghafal Al-Quran. Itu merupakan bagian dari penjagaan kemurnian atau keaslian dari Al-Quran. Ya, Al-Quran turun dalam tempo 22 tahun lebih, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dibagi dalam 2 periode, karena Al-Quran hanya diturunkan di 2 tempat. Yang pertama di Mekah, maka surat-surat yang turun di Mekah itu disebut dengan surah Makkiyah. Dan surat-surat yang turun di Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Dengan ciri-ciri umum yang sudah cukup dikenal. Misalnya kalau ayat-ayat yang turun di Mekah itu lebih banyak mengenai akidah atau tata keyakinan. Karena memang ketika itu Islam baru awal diturunkan. Tapi kalau di Madinah itu lebih banyak terkait dengan hukum. Jadi maksudnya apa? Dikuatkan dulu akidahnya, baru dilakukan pengaturan mengenai hukum-hukum tertentu. Karena kalau langsung hukum, wah itu akan terjadi banyak resistensi. Maka diperlukan ada penguatan iman terlebih dahulu, baru kemudian diturunkan hukum-hukum agama. Ini penurunan Al-Quran secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari,
hanya di dalam 2 kota saja, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Maka ada 2 pembagian surat dalam Al-Quran, yaitu surah Makkiyah atau surat-surat yang turun di Makkah, dan surah Madaniyah atau surat-surat yang turun di Madinah dengan ciri masing-masing. Ya, perhatian umat manusia terhadap Al-Quran jauh melampaui perhatian terhadap kitab-kitab suci yang lain. Apa buktinya? Kepustakaan studi Al-Quran yang ada sekarang itu jauh lebih banyak dibanding dengan kepustakaan studi kitab-kitab suci yang lain. Jadi buku-buku tentang studi Al-Quran itu jumlahnya jauh banget lebih banyak dibanding dengan buku-buku studi terhadap kitab-kitab suci yang lain seperti Injil, kemudian kalau di Indonesia ya kitab-kitab yang dianut oleh agama-agama yang diakui seperti Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu tidak sebanyak buku-buku yang membahas mengenai studi Al-Quran. Ini menunjukkan kalau perhatian umat manusia terhadap Al-Quran itu jauh lebih besar dibanding dengan perhatian terhadap kitab-kitab suci yang lain. Bahkan banyak orang-orang non-muslim yang mempelajari studi Al-Quran. Ya, khusus di kalangan umat Islam, perhatian terhadap Al-Quran telah melahirkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi karena melakukan kajian terhadap Al-Quran, lahirlah ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Atau yang disebut sebagai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Apa saja ilmu-ilmu Al-Quran tersebut? Ada ilmu tafsir. Ada ilmu asbabun nuzul atau ilmu yang mempelajari sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ada ilmu al-makki wal madani atau ilmu yang membahas ayat-ayat Makkiyah yang turun di Makkah dan al-madaniyah yang turun-turun di Madinah. Ada ilmu al-munasabah atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan lain-lain. Ini merupakan ilmu-ilmu yang merupakan bagian dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, secara garis besar, tafsir itu dibagi menjadi 2. Jadi tafsir itu memahami Al-Quran. Al-Quran itu terkadang tidak secara jelas menjelaskan sesuatu karena memang cirinya itu mujmal, global untuk sebagian ayat-ayatnya, maka itu masih memerlukan adanya pemahaman. Nah, pemahaman itu disebut sebagai tafsir. Ada tafsir bil ma'thur, penafsiran dengan riwayat. Artinya apa? Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tadi dengan ilmu munasabah. Keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain sehingga saling menafsirkan satu dengan yang lain. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Hadith. Jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan Al-Hadith. Karena seringkali ada penjelasan yang lebih detail di dalam Al-Hadith yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ada tafsir bil ra'yi. Penafsiran menggunakan akal. Jadi bukan menggunakan riwayat. Menafsirkan Al-Quran tidak menggunakan Al-Quran atau hadis. Tapi menafsirkannya dengan akal. Misalnya apa? Menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu bahasa. Nah, ini seringkali dilakukan oleh Quraisy Shihab misalnya. Menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan ilmu bahasa. Nah, untuk tafsir bil ma'thur ini biasanya disebut dengan tafsir yang bersifat tradisional. Sementara tafsir bil ra'yi biasanya disebut dengan penafsiran yang bersifat rasional. Nah, sekalipun disebut tradisional bukan berarti ini negatif. Tradisional itu artinya adalah penafsiran yang muncul di awal. Karena lebih dulu ada ilmu tafsir bil ma'thur sebelum ada tafsir bil ra'yi atau penafsiran dengan akal.
Ya, Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Ya, sebelum masuk ke Al-Hadits, ada yang tertinggal terkait dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup atau hudan. Pedoman hidup untuk siapa? Dalam Al-Quran kadang disebut linnas, pedoman hidup bagi manusia. Tapi kadang juga disebut hudal lil muttaqin atau lil mu'minin. Artinya apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau beriman. Jadi terkadang memang Allah sebut ya ayyuhan nas, berarti agar itu menjadi perhatian bagi umat manusia. Tidak hanya orang yang bertakwa atau tidak hanya orang yang iman. Tapi terkadang Allah menyebut bahwa Al-Quran itu untuk ayat tertentu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi memang ayat-ayat tertentu itu ditujukan agar menjadi pedoman hidup bagi manusia, bukan hanya orang yang takwa dan beriman, tetapi juga beberapa ayat yang lain dikhususkan sebagai pedoman hidup bagi orang yang takwa atau beriman. Misalnya apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Syariat puasa itu pedoman bagi siapa? Ya hanya pedoman untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, ya nggak termasuk yang diwajibkan untuk berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Maka perintah untuk berpuasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang nggak meyakini Islam kok disuruh puasa di bulan Ramadan kan? Kan berarti hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Maka dipanggilnya ya ayyuhalladzi na'amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita masuk ke sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu as-sunnah atau al-hadith. Apa definisinya? As-sunnah atau al-hadith adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinisbatkan itu maksudnya adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang itu berasal dari Nabi Muhammad. Baik yang berupa perkataan atau qaul, perbuatan atau fi'il, dan persetujuan atau takrir. Ya, disinilah maka kemudian dikenal pembagian sunnah atau hadis menjadi sunnah qauliyah atau hadis yang berupa perkataan Nabi. Kemudian ada sunnah fi'liyah atau hadis yang berupa perbuatan Nabi. Dan ada hadis atau sunnah takririyah, yaitu hadis yang berupa persetujuan Nabi. Misalnya Rasulullah bersabda, itu berarti hadis berupa perkataan Nabi. Kalau ada sahabat yang melihat, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersujud posisinya begini, 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 itu namanya hadis fi'liyah. Karena apa? Dinisbatkan kepada Nabi Muhammad berupa perbuatan Nabi, bukan perkataan. Jadi Nabi nggak ngomong. Tapi dari perbuatan Nabi kemudian diriwayatkan oleh sahabat. Ada juga hadis Nabi berupa persetujuan atau takrir. Nah, diamnya Nabi itu menunjukkan persetujuan. Jadi Nabi kalau mendengar perkataan sahabat atau Nabi melihat perbuatan sahabat kok diam, maka itu menunjukkan persetujuan. Nah, persetujuan Nabi itu juga disebut sebagai hadis. Contoh, Nabi pernah melihat ada sahabat yang memakan daging biawak. Nabi mendiamkan. Berarti itu merupakan hadis takririyah atau sunnah takririyah. Berarti biawak itu halal untuk dimakan atau dikonsumsi sesuai dengan hadis takririyah berupa persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, pembagian hadis bisa juga dilakukan dari perspektif yang lain. Dari segi bisa diterima atau tidaknya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis makbul, yaitu hadis yang bisa diterima, yang bisa dijadikan sebagai landasan, dan hadis mardud atau hadis yang ditolak atau yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Ya, termasuk yang makbul ini adalah hadis sahih dan hadis hasan. Nah, silakan nanti untuk pengertian masing-masing secara detail akan dipelajari dalam mata kuliah pengantar hukum Islam. Kemudian hadis yang mardud atau yang ditolak adalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu bermacam-macam. Bisa jadi kedhaifannya terkait dengan perawinya. Bisa jadi kedhaifannya terkait dengan matannya atau redaksi dari hadisnya dan seterusnya. Ini juga nanti akan dipelajari dalam mata kuliah pengantar hukum Islam. Kalau mata kuliah pendidikan agama Islam hanya mengenalkan saja, tidak menjelaskan secara detail. Karena fokusnya sebenarnya pada aspek akidah. Ya, dari segi banyak atau sedikitnya perawi, tadi yang saya sampaikan, ada hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut nalar atau logika mereka tidak mungkin bersepakat dalam kebohongan. Dan hadis ahad, yaitu hadis yang belum sampai pada derajat mutawatir. Jadi perawinya sedikit dan ada kemungkinan kalau mereka bersepakat dalam kebohongan. Nah, tapi kalau mutawatir seperti Al-Quran tadi, yang meriwayatkan banyak. Dan menurut nalar atau logika, tidak mungkin banyaknya orang itu bersepakat dalam kebohongan. Maka otentisitasnya atau keasliannya itu sangat bisa dijamin. Itu hadis mutawatir. Ya, kodifikasi hadis atau penulisan hadis berlangsung lebih akhir daripada Al-Quran. Jadi lebih dulu penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dibanding dengan penulisan dan pengumpulan hadis karena ada alasan tertentu. Dulu dilarang menulis hadis karena dikhawatirkan hadis itu akan bercampur dengan Al-Quran. Ini sebagai upaya untuk tetap menjaga keaslian Al-Quran. Ya, larangan tersebut tadi karena dikhawatirkan atau ditakutkan bercampur dengan Al-Quran. Maka terlebih dahulu ada penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dibanding dengan Al-Hadis. Ya, As-Sunnah ini menduduki tingkat kedua setelah Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Jadi yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua sumber ajaran Islam adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Ya, sudah ada Al-Quran. Kenapa harus ada As-Sunnah atau Al-Hadis? Bahkan di kalangan umat Islam sendiri ada yang masuk kelompok inkarus sunnah atau kelompok yang mengingkari sunnah. Jadi nggak mau pakai sunnah, tapi hanya Al-Quran saja yang dijadikan sebagai landasan. Misalnya Muhammad Syahrur, itu yang terkenal dengan teori limitnya. Ya, ada hadul a'la dan hadul adna misalnya, teorinya Syahrur. Jadi Syahrur itu orang eksak, maka menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu eksak. Maka teorinya disebut dengan teori limit. Ada batas atas, ada batas bawah. Ada hadul a'la dan ada hadul adna. Nah, misalnya apa? Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Menurut Syahrur, itu adalah hadul a'la. Batas tertinggi hukuman bagi pencuri itu potong tangan. Tapi itu bukan satu-satunya. Melainkan ada hadul adnanya. Ada hukuman minimalnya. Yaitu hukumannya apa? Hukuman yang ditentukan oleh ulil amri. Misalnya penjara atau pengasingan. Jadi tidak selalu orang yang mencuri menurut Syahrur itu harus dipotong tangan sekalipun itu sudah mencapai
nisabnya. Itu Syahrur. Tapi kan banyak juga kritik terhadap metode penafsiran yang dilakukan oleh Syahrur. Nah, sekarang kembali ke fungsi Al-Quran terhadap As-Sunnah. Kenapa sih harus ada As-Sunnah atau Al-Hadith? Yang pertama fungsinya adalah mempertegas hukum Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai hukum tertentu. Tapi kok dicantumkan lagi dalam hadis. Itu berarti fungsi hadis untuk litakid, untuk mempertegas hukum Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah sholat, zakat, haramnya riba, dan lain-lain. Tapi dalam hadis juga ada. Oh berarti hadis itu fungsinya mempertegas hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas atau memperinci hukum Al-Quran yang masih global atau mujmal. Jadi beberapa hukum dalam Al-Quran sifatnya global atau tidak rinci. Makanya perlu ada yang memperinci, yaitu hadis atau sunnah. Misalnya apa? Di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Tapi bagaimana tata cara sholat? Nggak ada. Mau sampai kiamat pun dicari di Al-Quran, tata cara sholat itu nggak ada. Makanya kalau ada orang yang inkarus sunnah, yang mengingkari sunnah, itu dia kalau sholat, tata caranya bagaimana? Kalau wudhu memang ada tata caranya dalam Al-Quran. Tapi itu hanya bagian-bagian yang wajib saja. Tapi untuk sholat sama sekali nggak ada. Maka merujuk ke hadis. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Berarti fungsi hadis itu untuk memperinci hukum Al-Quran yang masih global atau mujmal. Ya, kemudian yang ketiga, fungsi sunnah atau hadis adalah menetapkan hukum yang memang belum diatur secara tegas di dalam Al-Quran. Jadi bukan global, tapi Al-Quran memang belum tegas untuk menetapkan hukum tertentu. Nah misalnya apa? Memberikan bagian harta warisan kepada seorang nenek dari harta warisan cucunya. Ini dalam Al-Quran nggak ada jatah nenek atau jadah dari harta warisan cucu. Tapi hadis menjelaskan ada bagian dari seorang nenek terhadap harta warisan ketika cucunya meninggal dunia. Ini berarti apa? Menetapkan hukum yang belum diatur secara tegas di dalam Al-Quran. Ini fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Nah, dari Al-Quran dan as-sunnah, maka muncul berbagai pemahaman atau al-ijtihad. Nah, ini sumber yang ketiga. Terhadap syariat. Nah, di mana hasil ijtihad atau pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut dengan fikih. Nah, fikih itu membahas dan merinci atau mengoperasionalkan hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis itu kan belum operasional. Artinya belum tersistematisasi dengan jelas, dengan terstruktur. Makanya kemudian agar lebih operasional, lebih terperinci lagi, ada ijtihad, di mana produknya adalah fikih. Maka ada fikih Hanafi, yaitu merupakan produk ijtihad Imam Hanafi. Ada fikih Syafi'i, itu merupakan produk ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang ijtihad itu lebih banyak dilakukan secara kolektif, tidak secara individual seperti Imam Madhab. Kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad melakukan ijtihad secara individual atau disebut sebagai ijtihad fardi. Tapi kalau sekarang itu lebih banyak ijtihad dilakukan secara kolektif atau disebut sebagai ijtihad jama'i. Misalnya ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui majelis tarjih. Ijtihad yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui Bahthul Masail. Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu adalah ijtihad yang tidak dilakukan secara individual tetapi secara kolektif. Ya karena memang ulama-ulama sekarang ilmunya tidak sememadai ulama-ulama
terutama para imam madhab. Maka dibutuhkan banyak orang untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada ahli hadisnya, ada ahli tafsirnya, ada ahli fikihnya, ada ahli sosiologi, ada ahli psikologi, ada ahli ekonomi, dan seterusnya. Mereka berijtihad bersama-sama untuk merumuskan suatu hukum tertentu yang belum secara tegas ditetapkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Contohnya apa? Hukum merokok. Dalam Al-Quran atau Al-Hadis tidak secara tegas dijelaskan apa hukum merokok. Maka terbuka ada ijtihad, pemahaman. Nah, ada ijtihad yang dilakukan oleh NU, ada ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, ijtihad itu sifatnya kebenaran bukan mutlak, tapi relatif. Artinya apa? Ya ijtihad itu tidak mutlak untuk diikuti. Karena bisa lebih dari satu dan itu berbeda. Rokok saja, Muhammadiyah memutuskan hukumnya haram. NU memutuskan hukumnya makruh. Ya hanya dua itu. Mentok-mentoknya hukum rokok itu adalah makruh. Makruh itu satu tingkat mendekati haram. Nggak ada hasil ijtihad memutuskan kok berokok itu sunnah. Bahkan merokok itu mubah pun tidak ada. Jadi mentoknya itu makruh, berarti negatif. Ya, dari pemahaman itu muncullah madhab fikih atau pandangan hukum dalam Islam. Ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, dan ada madhab Hambali. Atau kadang disebut sebagai Hanabilah, yaitu madhab dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, produk-produknya adalah fikih. Jadi produk ijtihad itu adalah fikih. Ya, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang belum diatur secara tegas atau jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mengerahkan segenap kemampuan oleh seseorang, ini kalau satu orang ya seseorang, tapi bisa juga ijtihad kolektif atau jama'i tadi, oleh banyak orang, untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang belum diatur secara tegas atau jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tetapi ijtihad itu tidak sembarang boleh dilakukan. Tapi ijtihad itu harus ditempuh menggunakan metode-metode tertentu. Misalnya, wah saya mau ijtihad ini. Wah, metodenya apa? Nah, beberapa metode ijtihad misalnya ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh mujtahid. Mujtahid orang yang memenuhi kualifikasi untuk berijtihad. Seluruh mujtahid umat Islam sesudah meninggalnya Rasulullah mengenai suatu hukum syariah terkait perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dapat dibebani untuk menjalankan syariat Islam. Makanya akil baligh itu mukallaf. Jadi setelah Rasulullah meninggal, kalau ada persoalan hukum tertentu, maka bisa disepakati oleh semua mujtahid ketika itu dari umat Islam. Kalau tidak ada yang berkeberatan, maka itu disebut sebagai ijma'. Itu merupakan salah satu metode ijtihad. Ada qiyas. Mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada hukumnya karena ada segi kesamaan ilat atau kausa hukum. Misalnya narkoba. Narkoba tidak secara tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadis ditetapkan hukumnya. Maka bisa dilakukan ijtihad dengan metode qiyas sepanjang ada perkara yang punya kesamaan ilat atau kausa hukum. Nah, misalnya khomer atau al-khomru. Ada nggak kesamaan ilatnya? Oh, harus dicari. Kenapa khomer itu diharamkan? Oh, khomer itu diharamkan karena muskar. Kullu muskarin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram.
Ya, memabukkan itu artinya apa? Menjadikan akal pikiran tidak normal. Nah, sekarang untuk narkoba, punya ilat yang sama enggak? Oh iya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu menjadikan alat akalnya tidak normal. Sama dengan alasan kenapa khamr itu diharamkan. Nah, maka dipersamakan hukumnya. Khamr itu haram, sehingga narkoba itu juga dihukumi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena punya kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan atau menjadikan tidak berfungsinya akal secara normal. Itu qiyas. Ada qaul sahabi, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling banyak melakukan penemuan hukum. Sehingga itu juga bisa disebut sebagai qaul sahabi atau fatwa sahabat yang berasal dari Umar bin Khattab. Kemudian ada maslahah mursalah. Penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan kemaslahatan. Pelanggaran lalu lintas misalnya. Nggak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas terkait dengan larangan itu. Tetapi ditetapkan melanggar aturan lalu lintas itu merupakan perbuatan yang dilarang. Dasarnya apa? Kemaslahatan. Untuk menciptakan kemaslahatan di dalam berkendara di jalan. Ada al-urfu, penetapan hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan kebiasaan yang terjadi terus-menerus. Jadi kebiasaan atau adat itu bisa menjadi hukum. Asalkan apa? Asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Ada metode saddud dzara'i, menghambat atau menyumbat jalan menuju kerusakan atau kemaksiatan. Jadi sebenarnya suatu perbuatan nggak dilarang. Tapi dengan perbuatan itu berpotensi untuk timbulnya perbuatan yang dilarang. Ada perbuatan itu menjadi jalan untuk menuju perbuatan yang dilarang. Maka itu bisa dilarang. Untuk apa? Menyumbat atau menghambat jangan sampai terjadi kemaksiatan. Misalnya apa? Misalnya yang dilarang adalah zina. Ada nggak perbuatan yang mendekatkan kepada zina? Ada, misalnya apa? Pornografi. Atau mungkin pacaran. Nah, kalau pacaran itu dianggap merupakan jalan untuk menuju kemaksiatan, wah, megang sana sini yang sebenarnya belum halal baginya, atau bahkan berbuat zina, di Jogja itu tingkat prostitusi tinggi, itu bisa disimpulkan merupakan tingginya kasus perzinahan di Jogja. Atau di tempat-tempat yang lain saya kira sama saja. Surabaya, di Malang itu juga termasuk tinggi. Nah, dari mana bisa terjadi itu? Mungkin salah satunya dari berpacaran atau salah satunya misalnya dari mendatangi tempat-tempat seperti diskotik dan seterusnya. Ya, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi jalan menuju kemaksiatan atau kerusakan itu bisa dilarang dengan metode ijtihad, syaddud dzara'i dan lain-lain. Ini sudah dipelajari dalam mata kuliah hukum Islam atau mungkin baru mau dipelajari dalam mata kuliah hukum Islam. Ya, terakhir, Islam itu merupakan agama yang sempurna atau kamil sesuai dengan penegasan Allah dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam itu agama yang sempurna. Artinya apa? Sudah nggak perlu lagi ada penyempurnaan dari agama yang lain. Karena Islam itu sudah sempurna. Ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya maka bisa disebut juga Islam adalah agama yang komprehensif atau ad-dinus syamil. Dari mau tidur sampai bangun tidur itu diatur di dalam Islam. Maka disebut ad-dinus syamil, agama yang komprehensif. Dalam istilah yang salah kaprah, ada yang menyebut dengan Islam kafah. Itu salah kaprah. Atau dalam bahasa Arab,
disebut al-khoto'ul masyhur. Kenapa kok salah kaprah? Ya dari sisi bahasa saja sudah salah. Al-Islam itu mudzakkar atau laki-laki. Jadi dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab itu ada kata benda yang menunjukkan laki-laki, ada yang perempuan. Jadi benda-benda saja ada laki-laki, ada perempuan. Nah, mudzakkar muannas. Kafah itu perempuan, muannas. Maka penyebutan Islam kafah dari segi bahasa pun itu salah. Yang benar itu al-Islam sebagai ad-dinul kamil dan ad-dinus syamil. Bukan al-Islam ad-dinul kafah. Itu salah. Nah, kata kafah itu menunjukkan untuk menjalankan syariat Islam secara totalitas. Itu kafah. Semua tidak pilih-pilih mana yang enak dan mana yang tidak. Maka ini bukan sifat dari Islamnya, tapi sifat dari pengamalan ajaran Islam, yaitu secara kafah atau menyeluruh. Ya, dengan mendasarkan diri pada hadis Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan, sebagian ulama dan sarjana merumuskan sistematika ajaran Islam menjadi 3 bagian, yaitu akidah atau tata keyakinan, syariat atau hubungan antara manusia dengan manusia atau makhluk yang lain, dan ada akhlak. Syariah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dan juga yang terakhir akhlak. Ini 3 sistematika besar dalam Islam. Jadi Islam itu yang diajarkan ya akidah, keyakinan, syariat, hubungan antar manusia, dan akhlak terkait dengan moralitas atau baik buruknya suatu perbuatan. Ya, sekedar perbandingan, Profesor Mukti Ali menulis setiap agama punya 3 unsur pokok. Sama sebenarnya. Yang pertama, sistema credo, tata keyakinan, akidah ya. Syirik, kafir, itu tata keyakinan, iman. Kemudian sistema ritus, tata cara peribadatan. Ini syariat tadi. Jadi bisa ibadah mahdhoh, bisa ghairu mahdhoh. Kemudian ada sistema norma, tata aturan perilaku atau terkait dengan akhlak. Nah, jadi 3 ini sebenarnya sama saja dengan lingkup di dalam Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ini lengkapnya sebagai penutup. Akidah itu terkait dengan keimanan. Maka ini yang terangkum dalam rukun iman. Iman pada Allah dan seterusnya. Kemudian syariat. Syariat itu ada ibadah, ada muamalah. Tadi yang saya sebutkan, hubungan antar manusia itu disebut dengan muamalah. Kalau ibadah, itu bisa 2. Ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang tata cara, kadar, dan waktunya sudah ditentukan di dalam nas. Seperti sholat. Kadarnya, rokaatnya sudah ditentukan. Tata caranya dari takbir sampai salam sudah ditentukan. Waktunya sudah ditentukan. Itu ibadah mahdhoh. Maka penambahan pengurangan dalam ibadah ini disebut sebagai bid'ah. Jadi bid'ah itu hanya terkait dengan ibadah mahdhoh yang terangkum dalam rukun Islam. Haji, puasa, itu ibadah mahdhoh. Tapi ibadah-ibadah yang lain itu ghairu mahdhoh. Yang tata cara, waktu, serta kadarnya tidak ditentukan di dalam nas. Nah, misalnya apa? Misalnya menuntut ilmu. Itu ghairu mahdhoh. Gimana caranya? Ya bisa online, bisa offline. Misalnya. Bisa dengan laptop, bisa dengan spidol. Itu ghairu mahdhoh. Berbusana misalnya. Wah, tidak harus pakai kain, pakai jeans juga boleh. Itu ghairu mahdhoh. Itu ibadah juga. Berbusana itu ibadah. Tapi ghairu mahdhoh. Kadar, tata cara, dan waktunya tidak ditentukan oleh nas. Maka ini bisa dilakukan modifikasi sepanjang prinsipnya masih sesuai dengan syariat. Misalnya menutup aurat, itu prinsip. Tetapi bagaimana caranya? Nah, itu bisa dimodifikasi. Oh, sekarang ada berbagai model jilbab. Itu bukan tidak boleh, boleh saja.
berbagai model fashion. Boleh saja, asalkan tadi prinsipnya tetap menutup aurat. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu tadi yang saya sebutkan, hubungan antar manusia. Di dalamnya ada hukum keluarga, berarti yang mengatur hubungan manusia dalam satu keluarga. Ada jinayah, mengatur hubungan manusia terkait dengan kejahatan. Siasah, mengatur hubungan antar manusia terkait dengan tata negara. Kemudian ada muamalah dalam arti yang sempit, yaitu menyangkut transaksi kebendaan. Misalnya apa? Misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Itu muamalah dalam arti yang sempit, yaitu menyangkut transaksi kebendaan. Nah, maka di Fakultas Hukum ada mata kuliah muamalah. Itu maknanya adalah muamalah dalam arti yang sempit. Kemudian yang terakhir, aspek dalam Islam itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah etika perilaku atau moralitas. Akhlak ini etika bisa terkait dengan Allah, manusia maupun alam semesta raya. Kalau dengan manusia misalnya ada akhlak terhadap diri sendiri, seperti jujur pada diri sendiri. Ada akhlak yang khusus terhadap orang tua. Ada akhlak terhadap orang lain, misalnya terhadap guru dan seterusnya. Ini adalah akhlak atau etika perilaku yang juga ada di dalam ajaran Islam. Inilah skema yang menunjukkan kalau Islam itu merupakan agama yang syamil, agama yang komprehensif. Segala aspek kehidupan manusia itu diatur di dalam Islam.